Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Huo Yuhao berjalan keluar dari paviliun Dewa Laut dan langsung bergegas menuju kantin di halaman dalam. Waktunya makan siang. Ketika ia memasuki kantin, ia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Terlebih lagi, makanan di halaman dalam telah disiapkan. Beberapa orang mengantre, sementara yang lain sudah makan. Hei, bukankah ini Huo Yuhao? Tamu yang langka. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke halaman dalam? Beberapa suara yang tidak ramah terdengar. Ketika Huo Yuhao menoleh, ia langsung melihat wajah yang familiar. Itu Wu Feng, orang yang menentangnya saat pertama kali masuk akademi. Sudah lama sejak terakhir kali ia bertemu dengannya. Wu Feng tampak tidak seseram dulu. Tubuhnya jauh lebih ramping. Dan ia juga jauh lebih menggairahkan. Ia sedikit mirip Ma Xiaotao saat itu. Ning Tian duduk di samping Wu Feng. Ketika melihat Huo Yuhao, ekspresinya juga sedikit aneh. Mereka telah menjalani tes tanya cinta di lembah tanya cinta Yin Yang. Akhirnya, Ning Tian berhasil mengubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki. Sekembalinya, Ning Tian menghabiskan waktu yang lama untuk beradaptasi. Berkat bantuan Wu Feng, ia berhasil beradaptasi secara bertahap menjadi seorang pria. Di saat yang sama, ia jatuh cinta dengan identitas maskulinnya. Lagi pula, ia kini bisa terang-terangan bersama Wu Feng setelah menjadi seorang pria. Ia juga bisa menjadi pewaris sejati Sekte 7 Harta Berlapis. Setelah itu, mereka berdua berlatih bersama di halaman dalam. Karena kecocokan mereka berkembang sangat cepat. Mereka berpikir Huo Yuhao tidak akan bisa mengejar kecepatan kultivasi mereka. Karena ia terlalu sibuk di luar. Mungkin jarak mereka sudah berkurang secara signifikan. Wu Feng, apa kabar? Huo Yuhao menyapa Wu Feng. Pada saat yang sama, ia mengangguk ke arah Ning Tian. Tentu saja, ia tidak akan banyak berkomentar tentang perubahan jenis kelaminnya. Bukan hanya Wu Feng dan Ning Tian yang ada di sana. Setelah mendengar percakapan mereka, beberapa wajah yang familiar menghampiri. Dai Huabin dan Zulu ada di antara mereka, bersama Xie Huanyu. Mereka dulunya adalah sosok-sosok yang sedang naik daun di halaman luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu. Saat ini, Wu Feng, Ning Tian, Xie Huanyu, Dai Huabin, dan Zulu telah menjadi murid elit di halaman dalam. Seiring perkembangan mereka, generasi murid yang lebih tua, dipimpin oleh Zhang Lexuan, Han Ruoruo, dan Wu Ming, telah lulus. Mereka kini terlibat dalam beberapa usaha yang berkaitan dengan kota Shrek. Meskipun mereka belum meninggalkan akademi, mereka bukan lagi bagian dari halaman dalam. Di antara generasi murid baru, Dai Huabin saat ini adalah yang terkuat. Ia hampir mencapai tingkat petapa jiwa. Meskipun beberapa murid halaman dalam yang lebih berpengalaman lebih kuat darinya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia adalah salah satu tokoh terkemuka di antara generasi murid yang lebih muda. Ketika Dai Huabin melihat Huo Yuhao, ia tidak lagi acuh tak acuh dan bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, ia juga tidak tampak terlalu ramah. Ia mengangguk sebelum menarik Zulu pergi untuk mengambil makanan mereka. Wu Feng mendengus dan menjawab, "Aku baik-baik saja, tapi kurasa kau tidak sebaik itu. Kenapa kau di sini? Apa kau masih murid pelataran dalam? Aku belum pernah melihatmu berkultivasi di pelataran dalam." Huo Yuhao tertawa getir. "Tentu saja, aku belum resmi lulus. Aku di sini hari ini untuk mengikuti ujian kelulusan." Mata Wu Feng berbinar.
Ujian kelulusan? Sepertinya kamu percaya diri. Ujian kelulusan kita sangat sulit. Huo Yuhao berkata, kalau begitu, biar aku coba. Kalau tidak bisa, aku akan terus bekerja keras. Silakan duduk, aku akan pergi makan. Sambil berbicara, ia berbalik dan pergi mencari makanan. Ia benar-benar sudah lapar sekarang. Makanan di halaman dalam tetap lezat seperti biasa. Huo Yuhao mendapatkan seporsi besar teripang zamrud dan seporsi lagi daging naga rebus, serta nasi kristal kembang sepatu. Ia menemukan sudut dan mulai makan. Murid-murid halaman dalam di kantin bukan hanya orang-orang yang dikenal Huo Yuhao. Ada beberapa yang tidak dikenalnya. Ada juga pria dan wanita lain yang penasaran ketika melihat Wu Feng berbicara dengannya. Mereka semua adalah murid halaman dalam, tetapi mereka belum pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya. Tentu saja, mereka penasaran. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu tampan, ia memiliki aura yang sangat istimewa. Bahkan di kantin yang penuh dengan orang-orang elit, ia langsung menjadi pusat perhatian semua orang saat masuk. Wu Feng mengerutkan bibirnya dan berbisik kepada Ning Tian, "Saudara Tian, menurutmu bagaimana tingkat kultivasi Huo Yuhao saat ini? Apakah menurutmu dia sudah menjadi petapa jiwa?" Ning Tian menjawab, "Kurasa begitu. Dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut sejak lama. Dia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan kita semua. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan selama ini, rasanya dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya." Wu Feng mendengus dan berkata, "Memangnya kenapa kalau dia lebih kuat? Kita sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Kita pasti bisa mengejar ketertinggalan. Dia berkembang pesat sejak awal. Tapi kalau dia tidak bekerja keras, dia akan segera disalib. Saat kita bergelar Douluo, kita tidak tahu siapa yang akan lebih kuat." Ning Tian menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Ia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, baik ia maupun Wu Feng tahu bahwa bakat mereka tidak sebanding dengan Huo Yuhao. Wu Feng tidak mau mengakuinya hanya karena harga dirinya. Mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao telah lama melampaui level mereka. Mereka selalu menganggap Huo Yuhao sebagai target mereka. Mengenai apakah mereka bisa mengejarnya, masih belum diketahui. Mereka bukan satu-satunya yang menjadikan Huo Yuhao sebagai target. Xie Huanyu dan yang lainnya berbisik saat itu, kurasa akan sulit mengejarnya. Dia bahkan mendirikan pagoda roh. Ketika kalian semua sudah mencapai 7 cincin, apa kalian akan memilih untuk menyatu dengan roh? Setelah mendengar kata-kata Xie Huanyu, Wu Feng dan Ning Tian saling memandang. Dan tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Mereka telah menyaksikan betapa efektifnya roh. Saat ini, semua orang tahu bahwa roh sangat meningkatkan kemampuan para master jiwa. Jika roh digunakan dengan baik, kekuatannya bisa jauh lebih besar daripada cincin jiwa. Bagi kebanyakan master jiwa, menyatu dengan roh yang kuat untuk menjadi roh asal mereka adalah yang terbaik. Setidaknya hingga saat ini, belum ada yang menyatu dengan dua roh seperti Huo Yuhao. Xie Huanyu merendahkan suaranya, "Kalau kau ingin menyatu dengan roh, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya." Dia memegang posisi penting di pagoda roh. Bahkan para tetua di pagoda roh pun menghormati pendapatnya. Kalau dia sampai punya trik, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wu Feng ketakutan dan menarik kembali sebagian permusuhannya. Bagi para master jiwa jenius seperti mereka, kemampuan dan kultivasi masa depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Ning Tian tertawa sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau Huo Yuhao sekecil itu, dia tidak akan sesukses sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tapi,
Kurasa dia tidak kembali hanya untuk ujian kelulusan. Wu Feng tertegun saat dia bertanya. Jangan bilang kau sedang membicarakan kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, dia mungkin ikut. Kalau tidak, kenapa dia kembali dalam 2 hari ini untuk mengikuti ujian? Wang Donger hilang, dan dia belum lulus. Dia juga lajang. Menurut aturan halaman dalam, dia harus ikut. Ekspresi Wu Feng berubah aneh saat dia melihat Ning Tian. Ning Tian tersipu dan bertanya, kenapa kau menatapku? Itu semua sudah berlalu. Wu Feng terbatuk dan berkata, tidak apa-apa, aku akan mengawasimu. Ayo kita pergi menonton malam ini. Ning Tian mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kita bisa menonton dari perahu. Sambil berdiskusi, Huo Yuhao menikmati hidangannya. Makanannya tidak mengecewakan. Saat makan, ia merasakan kehangatan di perutnya yang perlahan menjalar ke lengannya. Ia merasa sangat rileks. Meskipun ia memiliki esensi es misterius beraneka ragam di dalam tubuhnya, dan tidak perlu makan karena ia bisa mendapatkan nutrisinya dari esensi es. Jauh lebih memuaskan untuk mendapatkan kekuatannya melalui makanan. Siapa yang tidak menginginkan makanan lezat? Huo Yuhao sering kelaparan sejak kecil. Ia sangat menghargai dan menikmati makanan. Dia menghabiskan semua makanannya dan tidak menyisakan sedikit pun di piringnya. Tepat saat dia selesai makan, seseorang mengetuk mejanya. Huo Yuhao melahap suapan terakhir nasinya. Bingung sambil mengangkat kepalanya. Diganggu saat makan terasa kurang pantas. Awalnya, ia mengira itu Wu Feng atau Dai Huabin. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, ia menyadari bahwa itu adalah seorang pria parubaya yang tak dikenalnya. Pria ini tampak seperti berusia 30-an. Ia tampak sangat serius, dan bertanya dengan dingin. Siapa yang mengajakmu makan di kantin halaman dalam? Siapa kau? Sebutkan namamu. Apa? Huo Yuhao tercengang. Saya murid pelataran dalam. Kenapa saya tidak boleh makan di pelataran dalam? Pria parubaya itu mendengus. Apa kita punya murid seperti itu? Bahkan tidak memakai seragammu? Ini. Huo Yuhao sedikit canggung. Maaf. Anda pasti guru di halaman dalam. Saya sudah lama tidak ke halaman dalam, dan seragam saya sudah tidak muat lagi. Makanya saya pakai baju lain. Lihat, ini lencana saya. Sambil berbicara, Huo Yuhao segera melepaskan lencananya dari dadanya dan menyerahkannya. Pria parubaya itu mengambil lencananya dan segera berbalik untuk pergi. Anda ikut saya ke kantor urusan akademik. Ia mulai berjalan sambil berbicara. Huo Yuhao tertegun sejenak. Orang ini agak tidak peka. Apa dia pikir aku cuma pecundang yang mau makan gratis? Tunggu sebentar. Kurasa aku tidak punya waktu. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan mengikutinya. Kenapa kamu tidak punya waktu? Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan wajahnya masih sedingin biasanya. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, aku di sini untuk berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. Kau akan berpartisipasi dalam kencan buta takdir Dewa Laut? Kau akan ikut denganku untuk menyelesaikan masalah menumpang ini. Aku tidak peduli jika kau pernah menjadi murid dari halaman dalam. Setidaknya, kau tidak dianggap sebagai murid sekarang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dan meskipun kau pernah kembali ke halaman dalam untuk mendapatkan makanan gratis melanggar aturan akademi. Ikuti aku untuk diselidiki. Dan jika aku tahu kau sering ke sini untuk menumpang, meskipun kau pernah menjadi murid dari halaman dalam, aku akan membatalkan statusmu sebagai murid dan mencabut ijazah kelulusanmu. Ah, Huo Yuhao tercengang.
Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa seserius ini hanya untuk makan? Lagi pula, aku masih mahasiswa di pelataran dalam. Pria parubaya itu tertawa dingin. Akademi terlalu lunak. Itulah sebabnya penjahat sepertimu berkembang pesat dan sukses. Makanan di halaman dalam sangat berharga. Bagaimana bisa diberikan kepada orang sepertimu yang merampok orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang sudah kau makan. Tahukah kau berapa harga makanan ini? Pria parubaya ini telah menghentikan Huo Yuhao dan suaranya tidak lembut sama sekali. Wu Feng, Xie Huanyu, Ning Tian, Dai Huabin dan Zulu semuanya mendengarnya. Ekspresi mereka semua agak aneh saat ini. Namun, bahkan Wu Feng, yang tidak pernah ramah terhadap Huo Yuhao, tidak menunjukkan ekspresi sadis di wajahnya. Guru ini agak keterlaluan. Bahkan jika seorang siswa yang lulus dari halaman dalam kembali untuk makan, bagaimana mungkin ijazah kelulusannya dicabut? Sejak kapan Akademi Shrek menjadi begitu tirani? Huo Yuhao menghela napas. Ia mungkin akan marah jika tidak berada di Akademi Shrek. Namun, ia selalu menganggap Akademi Shrek sebagai rumahnya. Ia menghormati setiap guru di Akademi Shrek, jadi ia menahan amarahnya dengan merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kalau begini saja? Aku akan membayar makanan yang baru saja kumakan. Aku benar-benar tidak sanggup menanggung penundaan ini. Ia sudah berjanji pada kakak tertuanya, dan mungkin akan mendapat masalah besar jika ia tidak bergegas tepat waktu. Bagaimana jika kakak tertuanya tidak mengizinkannya lulus? Bayar. Kau mau bayar sekarang? Pria parubaya itu langsung merasa seperti telah mencengkeram ekor Huo Yuhao. Kau di mana tadi? Lagi pula, bagaimana aku tahu kalau ini pertama kalinya kau menumpang di akademi? Ikuti aku kembali untuk diselidiki. Kita akan membahasnya lagi setelah penyelidikan selesai. Dia berbalik hendak keluar sambil berbicara. Tunggu sebentar, Guru. Ning Tian melangkah mendekat dan menghalangi jalan guru parubaya itu. Kenapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, Guru? Saya bisa memastikan dia dari halaman dalam. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Saya guru baru yang menangani disiplin. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Nama Anda Ning Tian, dan Anda berasal dari Sekte 7 Harta Berlapis. Anda bisa menjaminnya? Yakin. Jika Anda melindunginya, Anda juga akan dihukum. Ning Tian mengerutkan kening dan berkata, Guru, dia sering tidak ada karena biasanya sedang menjalankan misi di luar. Itulah sebabnya Anda belum pernah melihatnya. Meskipun Anda bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin, Anda tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Anda bahkan belum menanyakan namanya. Jadi bagaimana Anda tahu dia bukan bagian dari halaman dalam? Jika ada seseorang yang paling pantas makan di kantin ini saat ini, itu bukan saya, dan bukan siapapun di sini. Bahkan bukan Anda. Itu dia. Pria parubaya itu sudah yakin ketika Ning Tian maju untuk membela Huo Yuhao, tetapi ia langsung meledak marah ketika mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti seorang siswa memiliki status yang lebih tinggi daripada saya, sebagai seorang guru? Tahukah Anda bahwa saya dapat menghukum Anda karena mempermalukan seorang guru atas perkataan Anda? Sesuai dengan aturan disiplin akademi? Omong kosong. Huo Yuhao dan Ning Tian sama-sama menahan diri karena mereka khawatir tentang akademi. Tetapi ada seseorang di sini yang tidak memiliki temperamen yang baik. Wu Feng tak akan berkata apa-apa jika pria parubaya ini mengincar Huo Yuhao, tapi ia tak akan bicara apa-apa jika pria itu mengincar Ning Tian. Amarahnya yang membara langsung meledak saat ia tiba di samping Ning Tian dalam sekejap. Kalian mencurigai identitas kami sebagai siswa di halaman dalam.
Tapi kami mulai mencurigai identitas kalian sebagai guru. Kami belum pernah melihat kalian sebelumnya, jadi apa buktinya kalau kalian guru yang disiplin? Sejak kapan Akademi Shrek melarang mantan siswa makan di akademi? Kapan kami punya aturan ini? Kalian mempermalukan diri sendiri. Tangkap kami semua kalau bisa. Pria itu marah ketika Wu Feng membalasnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua pergi. Aku ingin tahu apa lagi yang kalian katakan di depan peraturan akademi. Guru, kita harus bersikap masuk akal, dan itu wajib bahkan untuk seorang guru. Kurasa guru mungkin direkrut dari luar. Dan pasti kesulitan lulus ujian akademi. Jangan hancurkan dirimu sendiri, kata Xie Huanyu dengan muram sambil ikut berdiri. Dia bukan satu-satunya. Dai Huabin dan Zulu berjalan perlahan. Dan mereka mengelilingi pria parubaya dari sisi lain. Murid-murid lain dari halaman dalam berdiri dan mengelilinginya. Semua orang memasang ekspresi muram di wajah mereka. Tentu saja, siswa tidak boleh menyinggung guru. Namun, ini adalah halaman dalam Akademi Shrek. Dan siswa dari halaman dalam memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan siswa dari halaman luar. Di Akademi Shrek, bahkan siswa dari halaman dalam pun bisa menjadi guru jika mereka bersedia pergi ke halaman luar. Perkataan pria parubaya itu telah memicu kemarahan publik. Meskipun sebagian besar siswa ini tidak tahu siapa Huo Yuhao, mereka semua memiliki perasaan terhadap kantin akademi mereka. Jika setiap orang yang ingin kembali untuk makan gratis seperti yang dilakukan Huo Yuhao akan dihukum oleh akademi, dan bahkan mungkin ijazah kelulusan mereka disita. Hal itu membuat semua orang merasa bimbang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap mengepung guru ini dari halaman dalam. Hentikan ini, semuanya. Ini hanya kesalahpahaman, selah Huo Yuhao buru-buru. Ia melirik Ning Tian, dan tatapan penuh terima kasih muncul di matanya. Ning Tian adalah orang pertama yang melangkah maju. Ning Tian tersenyum tipis dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menyinggung dan membantah guru kami. Tetapi bukankah seharusnya guru juga menghormati kami, para siswa? Yu Hao, kamu harus pergi karena kamu sibuk. Kami akan mengurus ini. Wu Feng, bisakah kamu mencari Dekan Chai? Aku baru saja melihatnya, dia seharusnya masih di halaman dalam. Tolong minta dia untuk datang dan mengurus ini. Jika kami benar-benar salah, maka kami akan mengakui kesalahan kami dan membiarkan akademi menghukum kami sesuka mereka. Jika tidak, kami harus meminta penjelasan dari akademi. Huo Yuhao mengangguk ke arah Ning Tian dan berkata, baiklah, maaf merepotkan. Itulah cara yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas keluar. Kau tidak boleh pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Huo Yuhao. Aura di tubuhnya berkobar bersamaan. Dan cincin jiwa dengan cepat muncul dari bawah kakinya. Cincin-cincin itu tiba-tiba memancarkan kekuatan jiwa dan langsung mendorong semua orang di sekitarnya beberapa langkah mundur. Huo Yuhao tidak menyangka guru ini begitu tidak puas dengan hasilnya sehingga ia benar-benar memutuskan untuk menyerangnya. Telapak tangan guru itu berisi keterampilan jiwa yang tangguh. Dan 8 cincin jiwa telah muncul dari bawah kakinya. Mampu menjadi guru di halaman dalam Akademi Shrek berarti ia cukup kuat. Namun, 8 cincin jiwanya tidak berada dalam kombinasi yang optimal. Ia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 3 hitam. Meskipun dianggap bagus, cincin jiwa itu tidak dianggap penting di halaman dalam Shrek. Cahaya dingin berkilat di mata Huo Yuhao. Ia telah menahan diri berulang kali, tetapi pria ini tidak tahu kapan harus berhenti.
Bahkan orang yang paling baik pun memiliki batas, apalagi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi hijau giok. Ia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, melainkan menekan tangannya ke telapak tangan pria paruh baya itu begitu saja. Pria paruh baya itu meraih telapak tangan Huo Yuhao. Ia telah memikirkan hal ini dengan matang, dan menunjukkan tingkat kultivasinya sebagai Soldo Uluo untuk mengintimidasi para siswa dari halaman dalam. Seperti dugaan Xie Huanyu, ia adalah anggota staf eksternal yang baru saja tiba. Seseorang sering merasa senang menjadi guru di Akademi Shrek, dan itulah sebabnya ia secara alami merasa sedikit sombong. Hari ini, ia menyaksikan Huo Yuhao makan di kantin akademi tanpa seragamnya. Sementara ia juga bertugas menjaga kedisiplinan. Ia langsung ingin menunjukkan eksistensinya di antara para siswa halaman dalam, tetapi siapa sangka hal itu akan memancing kemarahan banyak siswa. Ia telah memikirkan hal ini dengan matang. Ia akan menangkap pelaku pertama sebelum mengintimidasi siswa lain. Kemudian, ia akan pergi untuk membuktikan apakah siswa berpakaian putih ini bersalah atau tidak. Ketika itu terjadi, ia akan memiliki kesempatan untuk maju atau mundur. Saat ia menggenggam tangan Huo Yuhao, ia merasakan kehangatan dan kelembapan yang begitu kuat saat bersentuhan, tetapi ketika ia ingin mengumpulkan kekuatan untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam Huo Yuhao, ia menyadari dengan ketakutan dan keterkejutan bahwa tangan Yuhao telah menjadi sekuat baja. Ia tidak bisa menggerakkan Huo Yuhao sekuat apapun yang ia gunakan. Guru tidak boleh menyerang siswa di akademi. Shrek adalah akademi, bukan penjara, kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Pria paruh baya itu merasakan gelombang dingin yang hebat dari telapak tangan Huo Yuhao, dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Detik berikutnya, ia melihat tatapan mata Huo Yuhao menjadi sangat dalam, dan ia merasa seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Huo Yuhao menggoyangkan pergelangan tangannya pelan dan menepis tangan guru itu. Namun, ia tetap tidak menyerang. Malah, ia melangkah maju dan menjejakkan kakinya di depan pria itu, sementara aura mengerikan binatang buas meletus dari tubuhnya. Huo Yuhao mengendalikan aura ini, dan hanya siswa dalam radius kecil di sekitarnya yang bisa merasakannya, termasuk Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lainnya, yang terhuyung mundur dengan cepat, wajah mereka ketakutan.